Kemudian pada Mas Roni, manajer Lazismu Sragen yang luar biasa, beberapa kali memenangi sebagai Lazismu terbaik nasional untuk tingkat kabupaten. Dan kemarin alhamdulillah penghimpunan korban kita dapat hadiah karena nomor 1 se-Jawa Tengah, itu dapat hadiah Mas Batangan dan laptop. Saya lihat dulu ya, ini juara 1 korban Sragen. Saya lihat yang Ramadan siapa, kalau Sragen semua itu mau nggak tak kasih hadiah. Mergo dikira lho iki ketuanya Sragen sing dikai Sragen kabeh. Karena satunya kemudian Karanganyar, kemudian kita kasih hadiah. Kadang Bapak Ibu kayak tadi ya, sedikit cerita tadi, objektivitas kita itu kadang juga orang itu melihat fakta. Kita kadang objektif, tetapi kalau kayak tadi umpamanya, sebetulnya Sragen itu ya juara 1 semua. Tapi coba kalau semuanya juara 1 Sragen, terus saya kasih hadiah, ketuanya yang kasih hadiah Sragen, itu kan kadang orang sudah negatif dulu. Wah, pas gone dhewe gitu. Maka inilah seni kita memimpin. Kemudian Pak Kepala Sekolah yang dikatakan Pak Udin lucu, ini ciri-ciri sekolah siswanya banyak, yaitu termasuk MC-nya. Itu MC-nya seperti itu, mesti sekolah yang muridnya juga banyak. Itu sering digunakan di masyarakat lah, seperti itu. Dan juga rekan-rekan semua, Pak Rosid, Ketua namanya MKKS ya? MKKS SDMI yang saya hormati, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu. Pertama, saya ingin tadi menandaskan Pak Udin yang disampaikan Pak Udin tadi tentang pentingnya silaturahim, kemudian akhirnya jadi ta'awun, dan mudah-mudahan bisa dinaikkan dengan takabur. Saya silaturahim ini, saya pengalaman ketika memimpin awal Lazismu Jawa Tengah. Saya ketika habis dilantik, saya mengumpulkan Lazismu se-Jawa Tengah yang hadir tidak ada 50%. Saya petangi data, kenapa? Oh, ternyata memang jarang ada rapor, jarang ada komunikasi dengan daerah. Akhirnya saya komitmen 6 bulan pertama saya memimpin, seluruh Lazismu daerah se-Jawa Tengah saya datangi. Saya datangi ya hanya saya kumpulkan, saya hanya mendengarkan apa sih keluhan mereka, apa sih harapan mereka terhadap Lazismu, terhadap wilayah. Itu ya, tidak semua saya kasih solusi karena memang sangat terbatas kemampuan kita. Tetapi dengan mendengar itu saja, beberapa bulan kemudian saya undang 95% datang. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan, mari silaturahim itu penting. Nah, silaturahim itu penting. Kalau perlu didasmen, ditarget setahun seluruh sekolahan mesti sudah dikunjungi Pak Udin. Berapa sekolahan? 90? 81. Oh, 81. Itu hanya wilayah Sragen. Saya 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, 6 bulan selesai. Ya, 6 bulan. Karena apa? Penting, walaupun kita hanya sekedar mendengarkan apa sih yang diharapkan pada PGN, di Dasmen itu. Saya yakin hanya didengarkan itu aja 50% masalahnya selesai. Itu belum melakukan apa-apa sudah 50% selesai. Nah, itu coba dilakukan. Begitu juga kepala sekolah. Minimal lah seluruh guru karyawan itu pernah dikunjungi. Ini sudah pernah berkunjung ke rumah guru karyawan. Pak Isna ini sudah, tandanya sekolahnya maju. Itu. Dan nanti guru karyawan juga kita wajibkan mengunjungi siswa di kelasnya. Insya Allah lah nanti sekolahan kita akan semakin kuat.
Ini the power of silaturahim yaitu. Bahkan kan diberikan kabar oleh Rasulullah seperti itu. Saya sampai sekarang pun saya praktekkan. Saya sekarang ngelola perusahaan geprek grup, saya praktekkan. Saya dulu di Birrul Walidain saya praktekkan. Kayaknya masih sekarang dipraktekkan. Kepala sekolah kewajiban berkunjung ke guru. Kalau sekarang besar mungkin sudah dibagi ke wakil kepala sekolah. Karena gurunya berapa Pak Rosid? 100-an? 106 guru karyawan. Kalau kepala sekolah semua yang baca dibagi oleh wakil. Nanti guru-guru yang berkunjung ke siswa. Berkunjung ke siswa. Jangan hanya kita berkunjung minta bantuan orang tua murid itu ketika kita butuh, atau ketika anak kita ada masalah, kita baru berkunjung. Terlambat menurut saya, ya, terlambat. Karena apa Bapak Ibu? Konsumen kita di sekolahan itu ada dua. Satu konsumen internal, siapa? Guru karyawan kita. Yang kedua konsumen eksternal itu murid dan orang tua murid kita. Semuanya harus kita servis dengan baik. Bagaimana keduanya ini, baik konsumen internal maupun eksternal ini puas. Kalau puas, mereka mesti ketika ditanya orang, itu akan merekom anaknya atau tetangganya atau temennya ke sekolahan kita. Karena apa? Puas. Pimpinan itu pemimpin standar. Ya sewajarnya pemimpin itu seperti itu. Nah, orang berprestasi mesti nggak jadi pemimpin. Ini berprestasi, maka juga nggak usah berbangga dulu bagi yang sudah muridnya 1000 lebih atau yang sudah bisa membangun tadi kata Pak Santono itu berlevel-level gedungnya. Ini level standar ya Pak Budi. Pak Budi ini teman saya sejak merintis dari 0 SD Birrul 15, makanya kemarin saya katakan Pak Budi jenengan itu tipe babat alas. Maka kalau tanon sudah mapan segera pindah ya. Pindah lainnya. Jadi SD Birrul yang babat alas ya Pak Budi ini. Saya rayu dari Jogja agar mau ke Sragen. Ya. Kemudian apa? SMP Birrul berdiri yang babat alas ya Pak Budi ini. Sekarang mental ke tanon babat alas SD Birrul. Nanti mudah-mudahan kalau SMA berdiri babat alas lagi Pak. Atau nanti bagian benahi sekolah-sekolah yang sakit-sakit gitu ya. Nah, ini jiwa petarung. Jadi level prestasi. Yang kedua, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menghasilkan kader, yang bisa mengkader lebih baik. Maka Bapak Ibu tidak usah takut kalau guru kita lebih pintar dari kita. Justru itulah ciri pemimpin yang baik. Tugas kita sebagai pemimpin adalah menyiapkan pemimpin berikutnya yang lebih baik dari kita. Makanya saya bangga Pak Rosid setelah mengganti saya itu SD Birrul melejit tinggi, gitu. Melejit tinggi. Itu tandanya apa? Berhasil. Ya. Dulu saya terakhir hanya muridnya berapa itu Pak Rosid? Ya 100-an lah Pak. Ya. Tetapi sekarang sudah paralel 8. Ini melahirkan pemimpin. Maka Bapak Ibu apalagi Pak Sartono yang tinggal 22 bulan tadi, waktunya menyiapkan kader yang lebih baik. Besok harus lebih baik dari Pak Sartono. Kalau tidak lebih baik berarti kepemimpinan kita gagal. Besok kalau ditinggal malah melorot berarti yang gagal bukan yang mengganti, tetapi yang diganti. Nah, itu. Apa ini? Saya sudah buktikan setelah saya lebih baik. Aku belajar dari Pak Dosa ini. Namanya sudah mirip saya, insya Allah bisa. Tapi mungkin kurang satu, makanya level apa?
kurang dodok itu. Orang tua dulu saya mungkin walaupun petani rada mengikuti sejarah Nabi mungkin. Kalau di bahasa Arab kan namanya Abu Darda. Namanya Darda itu. Ya, terakhir level pemimpin yang paling tinggi adalah pemimpin yang meninggalkan legacy, pemimpin yang meninggalkan nama baik, sejarah baik, kenangan baik. Ya, dulu itu loh Pak Sartono yang memimpin sini, disiplin, jujur, gerak, semangat. Nah itu meninggalkan legacy, meninggalkan nilai-nilai baik yang dikenang oleh penerus-penerusnya dan bahkan budaya itu dilestarikan. Nah itu cirinya pemimpin yang baik. Maka pemimpin terbaik di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Sehingga Pak, nilai-nilai yang dilakukan Nabi kita sejak 1500 tahun yang lalu masih dikenang, ditiru, diteladani sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai hari yaumul kiamat tadi. Itu nandakannya apa? Bahwa Nabi kita itu pemimpin yang baik. Karena meninggalkan legacy, meninggalkan keteladanan yang ditiru, dikenang oleh generasi-generasi berikutnya. Nah ini saya kira pesan bagi para pemimpin di Muhammadiyah. Saya mewakili Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih perjuangan bapak-bapak semua. Saya tidak bisa menggambarkan seandainya sekolah-sekolah kita itu tidak ada, apakah Muhammadiyah juga masih ada. Maka teman-teman yang berjuang, berjibaku, bahkan mengurusi sekolah-sekolah yang dalam tanda petik sangat tadi disampaikan Pak Agus itu ya sangat memprihatinkan tadi. Saya katakan itulah pejuang sejati di persyarikatan kita. Kayak di sini di gunung seperti ini aja muridnya paralel 2, kan luar biasa. Nah nanti saya kira ide Pak Udin tadi bagus untuk asistensi, mana yang sudah mampu kuat memberikan asistensi yang masih lemah, sehingga kita nanti kuat bersama-sama. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau butuh dana kan bisa sinergi dengan Lazisme. Atau bahkan tadi sekolah yang kaya tidak hanya asistensi sisi SDM, sisi kurikulum, tetapi juga asistensi sisi dana. Saya yakin ketika bersinergi seperti ini bisa. Nanti digerakkan juga Pak untuk SMP, SLTA. Gerakan seperti ini saya kira akan saling menguatkan. Termasuk tadi ya minimal silaturahim tahu di sini. Saya dulu beberapa waktu lalu ke sini belum sebagus ini, sekarang sudah cerah kelihatan. Nah yang memang tadi saya masuk kantornya sudah bilang Pak Sartono, ini siang dari orang koyo diungkep Pak. Alhamdulillah dapat tadi, mudah-mudahan 50 juta kalau di sini nanti bisa gedung lantai 2. Amin. Kalau di SD Aisyah, di SD Biru hanya jadi tritisan, di sini jadi gedung lantai 2. Apalagi didukung oleh PRN kita dari komite ya Pak. Terima kasih sekali, pokoknya sabar mendampingi AUN kita berdakwah di desa-desa, itulah ujung perjuangan Muhammadiyah. Maka kita apresiasi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru semua yang berjuang menghidupi Muhammadiyah lewat AUN. Saya kira ini terima kasih sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.